dari Sekretariat Komisi 11 DPR RI, rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan dihadiri sebanyak 25 anggota dari 8 fraksi dan menurut ketentuan pasal 279 dan pasal 281 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib telah terpenuhi. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, maka saya nyatakan rapat ini dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang saya hormati, mengawali rapat kerja hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat serta hidayahnya. Kita bisa bertemu berkumpul bersama menjalankan agenda rapat yang penting dan strategis ini setelah kita melewati masa-masa yang kita tahu situasinya seperti apa, dan kita rapat dengan Menteri Keuangan itu dengan agenda adalah pengantar rancangan kerja dan anggaran RKA Kementerian Keuangan pada RAPBN 2026. Kita hari ini Bapak Ibu sekalian, kita pimpinan dan anggota, kita bertemu dengan Menteri Keuangan yang baru saja dilantik oleh Bapak Presiden 2 hari yang lalu. Dan bagi Komisi 11, nama Pak Purbaya ini sebenarnya bukan nama yang asing, Pak. Cuma berbeda tempatnya aja. Sudah lama menjadi mitra kerja Komisi 11. Dahulu sebelumnya beliau bermitra kita sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan. Sekarang kita bermitra dengan Pak Purbaya dalam posisi sebagai Menteri Keuangan. Kalau dulu LPS itu rapat dengan Komisi 11 mungkin setahun 3 atau 5 kali, paling banyak. Kalau sekarang mungkin nanti Pak Purbaya akan lebih sering ketemu kita, Pak. Nah, ini masalah intensitas saja, Pak. Nah, hari ini kita mengawali dalam sebuah agenda rapat mengenai RAKL-nya Kementerian Keuangan, dan di APBN 2026, program kebijakan fiskal Pak, yang direncanakan yaitu ada 1 program kebijakan fiskal, kemudian ada program pengelolaan penerimaan negara, 3 program pengelolaan belanja negara, 4 program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko, 5 program dukungan manajemen. Secara total RAKL Kementerian Keuangan itu 52 triliun 16 miliar rupiah. Dan hari ini kita akan membahas dalam rangka nota keuangan RAPBN 2026, dan ini semuanya sudah karena kita bahas pada saat kita di Pagu Indikatif di Camp PPKF. Dalam putaran hari ini kita hanya rapat kerja sebagai pengantar. Berikutnya nanti kita kerja dengan rapat lagi dengan para satuan unit di Kementerian Keuangan sebanyak 23 yang akan kita selesaikan dalam 2 hari, Pak. Setelah rapat kerja ini nanti akan lanjut, berikutnya besok, habis itu kita tutup dengan rapat kerja untuk persetujuan sebelum dibawa ke Badan Anggaran DPR RI. Saya beri kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk menyampaikan paparan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Komisi 11 dan anggota Komisi 11 DPR RI, kami akan menyampaikan paparan rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan Pagu Anggaran tahun anggaran 2026. Ini Pak, kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, betul Pak. Biasanya sebagai LPS. Kalau waktu ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya. Saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Makasih Pak. Hadir bersama kami dari Menkeu pada hari ini adalah saya sendiri Menteri Keuangan, para wamen, ada 3 wamen di tempat kami,
sekjen, irjen, para dirjen dan kepala badan, para staf ahli Menkeu, para pimpinan BLU atau Badan Layanan Umum dan jajaran, dan juga Anda siapa? Pak Sekjen kami, Pak. Dia suka protes kalau nggak disebut namanya, Pak. Harus khusus katanya. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, pertama, kami akan menyampaikan peran APBN untuk stimulus ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka yang selalu kita cermati dan kita pantau adalah dinamika perekonomian global dan dampak rambatannya kepada ekonomi domestik. Saat ini tekanan terhadap perekonomian global mulai sedikit mereda, namun risiko ketidakpastian tetap perlu diwaspadai. Ketidakpastian global utamanya dipengaruhi oleh perang dagang, konflik geopolitik yang memanas, ancaman keamanan global di mana negara-negara berlomba memperkuat cyber dan nuklir yang jika tidak dikelola dengan bijak akan menjadi masalah serius di kemudian hari. Hal ini meningkatkan fragmentasi dan proteksionisme yang mengganggu rantai pasok sehingga meningkatkan volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap suku bunga, dan nilai tukar. Ini semua terus kita antisipasi dan mitigasi semaksimal mungkin. Meskipun tarif tinggi dari Amerika Serikat diberlakukan terhadap berbagai negara, sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi dari sisi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat ketika kebijakan tarif diumumkan pada bulan April, aktivitas perdagangan dan produksi tetap berlanjut. Indonesia dari sisi perekonomian domestik juga menunjukkan adanya resiliensi terhadap tekanan ketidakpastian global, berada di kelompok negara-negara yang resilient. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari dinamika eksternal tersebut. Resiliensi ekonomi hingga triwulan kedua tahun ini diperkirakan berlanjut dengan pertumbuhan lebih tinggi tahun depan. IMF pada rilis Juli 2025 memproyeksikan pertumbuhan global lebih optimis dengan tumbuh 3% year on year di tahun 2025. Ini naik sebesar 0,2 percentage point dari prediksi sebelumnya dan naik 0,1 percentage point ke 3,1% pada tahun 2026. Ekspektasi penurunan Federal Fund Rate juga mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis dan berpotensi mendorong aliran modal kepada emerging market. Tren pelonggaran moneter untuk mendukung aktivitas ekonomi di tengah stabilitas inflasi di level global diperkirakan turut memberikan dampak positif bagi domestik sehingga prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat kita wujudkan. Sejalan dengan perkembangan global yang mulai memberikan sinyal pemulihan, perekonomian Indonesia tetap resilient, terrefleksi pada ekonomi triwulan 2 2025 yang tumbuh sebesar 5,12% year on year. Utamanya ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga, meningkatnya investasi, dan terjaganya kinerja ekspor-impor. Di sisi lain, sektor kontributor utama bagi perekonomian yaitu manufaktur tumbuh kuat, didukung hasil dari hilirisasi yang memberikan nilai tambah lebih besar di samping permintaan domestik yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang resilient ini menjadi modal untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi ke depan dapat tumbuh lebih tinggi dan menuju 8% dalam jangka menengah. Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi ditargetkan dapat mencapai 5,4%, dengan konsumsi rumah tangga yang masih menjadi kontributor utama diperkirakan tumbuh 5,2%. Investasi ditargetkan tumbuh 5,2%, diwujudkan melalui penguatan peran Danantara untuk akselerasi investasi yang produktif pada sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi.
dan yang berorientasi ekspor. Dampak lanjutannya, ekspor diharapkan tumbuh lebih tinggi dengan nilai tambah yang diberikan. Ini ditargetkan tumbuh hingga 6,7%. Di samping pertumbuhan yang resilien, inflasi juga dapat dikendalikan dalam rentang target 1,5% hingga 3,5%, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan tetap memberikan margin keuntungan juga bagi produsen. Slide. Pemerintah terus berkomitmen bahwa stabilitas harga pangan menjadi prioritas yang harus dikendalikan. Berbagai kebijakan ditempuh, antara lain melalui stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP, pemberian bantuan pangan, hingga penguatan peran Bulog. Bulog didorong berperan menjaga stok pangan yang handal, sehingga efektif untuk menstabilisasi harga sekaligus mampu melindungi petani di harga yang wajar, sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat. Dibandingkan berbagai negara, Indonesia dengan kebijakan yang koordinatif, baik dengan Bank Indonesia, KL terkait, dan pemerintah daerah, mencatatkan inflasi yang lebih terkendali dibandingkan banyak negara. Banyak negara masih berupaya untuk mencapai level inflasi yang ideal. Jadi saya balik lagi nih. Ini belum. Oh, ini. Oh, ini. Saya masih balik sedikit ke belakang, Pak. Tadi ada yang terlewat rupanya. Slide nomor 6. Slide nomor 6. Slide nomor 6. Oh, kok beda.